Si paling perdana. Presiden RI Joko Widodo melaporkan 5 orang, termasuk di dalamnya politisi Roy Suryo, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu. Jokowi menyatakan bahwa tindakan para terlapor bukan sekedar penelitian, melainkan penghinaan dan pencemaran nama baik yang amat serius. Ia juga menantang kelima orang tersebut untuk membuktikan tudingannya melalui jalur hukum. Jokowi juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan global. Selamat pagi Indonesia dan selamat bergabung dalam DNP in the Morning edisi hari ini 6 Mei 2025 bersama saya Kevin Manoy. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mencoret anggaran yang tidak masuk akal. Dari Pulau Dewata Bali, ribuan pecalang tolak kedatangan Ormas Grip Jaya di Bali. Kami juga hadirkan informasi terkait Presiden RI Prabowo Subianto yang mendukung RUU perampasan aset, sementara DPR mengaku menunggu RKUHP selesai. Kita buka dengan informasi dari Medan, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah mengambil tindakan tegas dengan menghapus beberapa pos anggaran yang tidak rasional dalam APBD Provinsi Sumatera Utara. Di antara anggaran yang dicoret adalah dana 100 juta rupiah untuk pembelian tusuk gigi dan 48 juta rupiah untuk 15 kue tart yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat bagi masyarakat. Keputusan ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengalihan dana ke program yang berdampak langsung pada masyarakat. Gubsu juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memprioritaskan program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dana yang dihemat dari pemotongan anggaran tersebut akan dialihkan untuk memperkuat program hasil terbaik cepat atau PHTC yang mencakup berbagai inisiatif strategis seperti program sekolah gratis, berobat gratis, dan peningkatan infrastruktur. Kehadiran organisasi masyarakat atau Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya di Bali telah menimbulkan penolakan besar dari ribuan pecalang aparat keamanan adat Bali yang khawatir akan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat Bali yang berbasis adat dan budaya. Penolakan ini mencuat setelah beredarnya video pelantikan pengurus GRIP Jaya DPD Bali di media sosial yang menampilkan seorang yang memperkenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIP DPD Bali yang kemudian memicu reaksi keras dari para pecalang. Para pecalang juga menekankan bahwa sistem keamanan tradisional Bali yang didukung oleh lebih dari 1.500 desa adat dengan satuan pecalang masing-masing telah berjalan efektif dan mampu menjaga ketertiban dan keamanan di Bali selama ini. Mereka juga menolak kehadiran ormas luar yang dianggap dapat mengganggu sistem adat yang telah berjalan turun-temurun dan tidak memerlukan campur tangan pihak luar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata. Penolakan ini juga diwujudkan dalam surat terbuka yang disampaikan Ketua Pecalang DA Sulanyah kepada Gubernur Bali dan pihak terkait yang meminta penolakan terhadap ormas luar dan juga penguatan kelembagaan Pasikian Pecalang Bali dengan dukungan anggaran yang memadai serta merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana yang disampaikannya saat peringatan Hari Buruh.
Dukungan kepala negara disambut positif oleh pemerintah, di mana Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Akan tetapi DPR mengungkapkan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih menunggu selesainya revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengingatkan pentingnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam penerapan undang-undang perampasan aset nantinya. RUU perampasan aset ini diinisiasi oleh DPR sejak 2003 dan diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam merampas aset hasil korupsi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan keadilan hukum. Meskipun terdapat dukungan dari Presiden dan kesiapan pemerintah, proses pembahasan RUU ini di DPR masih menghadapi kendala dan memerlukan waktu hingga RKUHP selesai direvisi. Wali Kota Singkawang, Chai Chwee-mi, merasa sangat prihatin dengan maraknya balap liar yang dilakukan remaja di kotanya dan mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini. Para remaja yang terlibat dalam balap liar ditangkap dan dikumpulkan di aula kantor wali kota bersama orang tua mereka sebelum dikirim ke Rindam 12 Tanjung Pura. Di Rindam 12 Tanjung Pura, para remaja akan mengikuti program pembinaan karakter yang difokuskan pada pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air, bukan pelatihan militer. Program pembinaan ini juga melibatkan kerjasama antara pemerintah kota Singkawang, TNI, dan Polri, dengan wali kota sendiri yang mungkin akan menjadi narasumber. Para pelaku balap liar akan menjalani pembinaan di lingkungan Rindam dengan durasi waktu tertentu, dengan perlakuan yang disesuaikan dengan status mereka sebagai pelajar atau bukan. Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari Letnan Infantri Mahmudi dari Rindam 12 Tanjung Pura yang memandang para remaja sebagai aset bangsa yang perlu dibina agar terarah ke jalan yang benar. DNP International News. Komisi Perlindungan Data Irlandia atau DPC menjatuhkan denda 530 juta euro atau 9,8 triliun rupiah kepada platform media sosial TikTok karena terbukti melanggar peraturan perlindungan data umum Uni Eropa atau GDPR. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh pengiriman data pengguna Eropa ke Tiongkok yang dinilai tidak memiliki tingkat perlindungan data yang setara dengan standar Uni Eropa. DPC juga menyatakan bahwa TikTok gagal memverifikasi dan menjamin perlindungan data pengguna Eropa yang diakses oleh staf di Tiongkok, serta tidak mempertimbangkan dampak undang-undang Tiongkok yang berbeda dengan standar GDPR. TikTok juga terbukti memberikan informasi yang tidak akurat kepada regulator. Awalnya mengklaim tidak menyimpan data pengguna Eropa di server Tiongkok, tetapi kemudian mengakui bahwa hal tersebut terjadi pada Februari 2025. Ketidaksesuaian ini dianggap sebagai pelanggaran serius oleh DPC dan mereka sedang mempertimbangkan tindakan regulasi tambahan setelah berkonsultasi dengan otoritas perlindungan data Uni Eropa lainnya. Denda besar ini menjadi sorotan atas kekhawatiran tentang keamanan data pengguna dan praktik perusahaan teknologi dalam menangani informasi pribadi di lingkungan global yang kompleks. Itu tadi berita-berita yang dapat kami sampaikan dalam DNP The Morning untuk hari ini, 6 Mei 2025. Tetap dengarkan kami di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.